coba nanti ada beberapa platform yang kemarin diminta oleh teman-teman, karena kebetulan alhamdulillah sebagian kemarin sudah kita perkenalkan. Kita buka saja untuk malam ini jam 20.00 dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini, keberkahan hari ini, ilmu hari ini, semua hal bisa kita dapatkan dalam rangka keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, saya ingin berbicara terlebih dahulu terkait dengan postingan teman-teman. Ini luar biasa, memberikan inspirasi kepada guru Indonesia. Saya melihat di jagat dunia maya, teman-teman luar biasa memberikan inspirasi, memberikan insight yang luar biasa. Sesungguhnya ketika teman-teman memberikan insight yang luar biasa, itu memberikan semangat, karena semangat itu menular kepada guru-guru yang ada di Indonesia, siapapun dia, membaca itu luar biasa. Dan tentu keberkahan datang kepada kita, kebaikan datang kepada kita ketika kita memposting, menyampaikan hal-hal yang positif, bukan keluh kesah. Karena ayo kita kubur dalam keluh kesah yang kita miliki, kita berbuat, kita menyatakan hal-hal yang positif. Karena ketika kita menyatakan hal-hal yang positif, maka yang ada di dalam diri kita adalah hal-hal positif, dan insya Allah akan menelurkan juga hasil kesuksesan yang positif insya Allah. Kemudian teman-teman, memang teman-teman memposting itu ada password atau kode kelas ya. Alhamdulillah ketika saya lihat, ketika saya bangun di 2/3 malam, saya langsung melihat bahwa teman-teman memposting kode kelas. Nah, kode kelas yang diposting itu akan membuat orang lain, siapapun dia, itu bisa masuk ke Google Classroom kita. Ya. Jadi dengan cepat saya mengganti kode kelas. Dan kode kelas yang diganti bukan berarti kita harus masuk lagi dengan kode kelas itu. Jadi banyak yang japri ke saya, banyak japri ke tim saya, apa kode kelas hari ini. Nah sebenarnya ketika kita mau masuk ke Google Classroom, karena kita sudah menjadi bagian dari siswa, jadi peserta, jadi murid, itu tidak perlu lagi dengan kode-kode itu. Ya, kode itu hanya diperlukan, hanya dibutuhkan ketika mengundang siswa, mengundang orang lain untuk masuk ke grup ke kelas kita, begitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi untuk masuk kode kelas, kecuali apabila diantara bapak dan ibu belum pernah mampir, belum pernah masuk, belum pernah join, ya, belum pernah join ke dalam. Panjang banget ya. Ya, terima kasih. Belum pernah join ke classroom kita, ya, ke classroom kita. Jadi teman-teman, ketika saya ganti passwordnya, kode kelasnya, itu tidak perlu panik, ya, tidak perlu panik bertanya lagi. Teman-teman tetap masih bisa masuk ke Google Classroom dengan akun siswa, ya. Tentu untuk membukanya mengaktifkan email yang sudah terdaftar di kelas kita, ya. Bisa dengan cara membuka email, ya, membuka email. Misalkan saya akan share terlebih dahulu bagaimana kita share. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah akun murid, akun peserta. Jadi kita hanya cukup membuka, kalau saya tutup, kemudian saya buka lagi
Firefox saya. Oke. Nah, sebenarnya kita cukup dengan membuka email kita. Kalau itu masih aktif, kita tinggal masuk ke Classroom kita. Jadi email kita, nah ini tinggal klik di sini, akan masuk Classroom yang kita ikuti. Tanpa kode lagi, karena kita sudah menjadi bagian, kita sudah jadi anggota. Jadi teman-teman, ini saya lihat masih banyak yang japri ke saya, minta kode kelas hari ini. Nah, sebenarnya itu bukan password. Kita sudah menjadi bagian. Artinya kode kelas itu adalah bagi orang lain, bagi siswa yang belum pernah masuk. Kalau mereka tahu kode kelasnya, maka dia akan masuk. Begitu ya. Oke, jelas sampai di situ ya. Nah, baik teman-teman, tolong dipersiapkan gadgetnya. Nah, untuk gadgetnya saya minta, kalau teman-teman Zoom-nya pakai laptop, berarti siapkan handphone. Kalau teman-teman pakai handphone, siapkan laptop atau pinjam handphone suaminya atau istrinya atau anaknya, begitu. Kita akan menggunakan Kahoot karena untuk Kahoot Live nanti soalnya ya, di screen, di layar Zoom. Kemudian kita untuk menjawabnya itu menggunakan gadget kita. Jadi tidak terlihat di gadget kita nanti soalnya. Kita akan menggunakan Kahoot. Kalau live seperti itu. Kalau kemarin sistemnya penugasan, maka itu bisa satu gadget. Nah, kalau sekarang teman-teman kemungkinan apabila menggunakan Zoom kemudian menggunakan Kahoot juga nanti tidak akan ada layarnya, tidak akan ada soalnya. Jadi tolong persiapkan, saya berikan kesempatan mungkin teman-teman supaya nanti tidak bertanya lagi. Nah, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan gadgetnya, menyalakan laptop atau mempersiapkan satu gadget lagi, saya perlu sampaikan bahwa penugasan quizzes dan Kahoot yang ada di Google Classroom kita itu sudah kodenya sudah berubah. Jadi teman-teman yang mau mengerjakan baru sekarang itu saya berikan linknya di WhatsApp group ya, di WhatsApp group, dan itu baru bisa dikerjakan. Kalau mengerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom, maka memang akan meminta kode, kode yang kemarin, padahal itu sudah dinonaktifkan, sudah berubah begitu. Karena teman-teman tidak ya, saya berikan tenggat waktunya 1 hari, dan ini kalau misalkan berubah beda antara Google Classroom tenggatnya dengan platform yang kuis tersebut, saya mohon maaf begitu. Ya memang seharusnya sama. Sudah dipersiapkan teman-teman? Sudah dipersiapkan? Baik, kalau sudah dipersiapkan, saya akan ajak teman-teman. Saya akan ajak teman-teman untuk bermain, untuk menggunakan Kahoot. Silahkan teman-teman untuk join di Kahoot, ketik di www atau www.kahoot.it dengan kode PIN-nya 71101. Silakan, sudah 3 orang bermain. Jadi nanti teman-teman apabila soalnya
tidak terlihat di gadget teman-teman, tolong lihat di Zoom. Ya. Tolong lihat di screen layar kita yang sudah terbiasa untuk Kahoot karena memang mungkin di kelas atau pakai LCD di layar. Ya, kali ini soalnya adalah di Zoom kita. Nah, kali ini teman-teman saya ingin refresh dulu, bukan soal-soal Google Classroom, bukan soal-soal tentang komputer, tetapi buat energizer, ya, biar kita refresh kembali. Ya, selamat datang teman-teman yang baru bergabung, silakan join di Kahoot kita, www.kahoot.it. Jadi teman-teman, Kahoot ini merupakan salah satu platform, salah satu kuis yang cukup menarik. Bahkan saat ini ketika saya survei, ya, di survei Kahoot ini menjadi platform yang disukai, platform yang tertinggi, ya, Kahoot. Kemudian yang kedua, quizzes bahkan. Padahal saya lebih senang quizzes. Kenapa? Karena di layar dengan ya di teman-teman ketika mengerjakan soalnya ada di gadget teman-teman. Kalau ini teman-teman harus lihat di layar, gitu ya. Saya belum ketik start, 49 orang, 50 orang. Mudah-mudahan bisa banyak bergabung, ya. Silakan teman-teman menggunakan nama asli, ya, menggunakan nama asli. Kalau saya di sini mengenal, oke. Iya. Ini admin main nih, admin. Dek. Admin satu ikutan main nih, ya. Mate 58 orang. YP. Mate YP. Kami akan siapkan rewards untuk pemenang seperti biasa. Orang. Orang, ya. Mudah-mudahan teman-teman sinyalnya, jaringannya kuat, ya. Insya Allah ini hanya 10 soal. Silahkan main cepat-cepatan, cepat, tepat, kemudian berpikir jernih. Ya, saya mengajak teman-teman bukan hanya berpikir menggunakan otak kiri saja, tetapi otak kanan juga bermain, begitu ya. Jadi tetap tersenyum karena hari ini password kita kan tadi password kita senyum dan bahagia. Oke, baik, sudah 64 orang. Saya akan mulai. Sudah di atas 50%. Kehadirannya juga sudah maksimal sekali. Kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan klik start. Siap-siap. Soalnya atau pertanyaannya ada di layar. Kemudian teman-teman menjawabnya, dimatchingkan dengan di layar, baik matching warna maupun bentuknya. Ada segitiga, ada lingkaran, ya. Silahkan yang suka warna dimatchingkan dengan warna, yang suka bentuk dimatchingkan dengan bentuk jawabannya, ya. Jadi tidak perlu panik kok tidak ada jawabannya, karena Kahoot untuk live memang seperti itu. Jadi konsentrasi ke layar, juga kita menjawab dengan cepat ke gadget kita. 66 orang. Kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya tes asah otak. Ya, silahkan Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Silahkan dijawab. Merah 1, biru terakhir, kuning 2, hijau tengah. Silahkan dijawab, dimatchingkan jawabannya di gadget Ustadz dan Ustazah. Waktunya
habis. Iya, 39 orang menjawab merah. Ternyata jawabannya adalah di 2, 13 orang yang benar. Lanjut. Ya, otak kanan ya Ustaz dan Ustazah. Bu Gita pertama ya. Mohon mudah-mudahan bisa mempertahankan, dilanjutkan dengan Bu Rikinia Putri, Eka Prasetyo. Ini Ibu Mas Pupah. Wah, mudah-mudahan sehat ya. Kabarnya kemarin sakit. Kemudian Pak Harji ya. Ya, siap. Langsung yang kedua. Ayah Andi punya 5 anak. 1 Rara, 2 Rere, 3 Riri, 4 Roro. Siapa nama anak kelima? Merah Rora, biru Ruru, kuning Raro, Andi, hijau. Iya, waktunya 4 detik lagi, 3 detik lagi, 21 habis. Baik, ya. Kira-kira jawabannya apa? Andi kan? Ayah Andi. Jadi 31 orang benar. Ini merah Rora salah, biru salah, yang kuning juga salah. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Oh, Pak Harji naik langsung Pak Harji ke 1776. Ya, langsung soal berikutnya. Panas sama dengan dingin. Suka sama dengan? Silahkan. Merah tertawa, biru bekerja, kuning gembira, hijau duka. Silahkan dipilih. Mana jawaban teman-teman? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Mas kena ke? Iya, hampir semua betul ya. Panas sama dengan dingin. Suka sama dengan duka. Oke, siapakah pemenangnya? Masih Pak Harji. Dilanjutkan dengan Bu Dian, Siti Hodijah, Tahriani Nasution, Bu Woro Astuti. Iya, Bu Woro. Alhamdulillah terlihat namanya Bu Woro. Lanjut. Iya, soal matematika. Silakan. 1000 tambah 40 tambah 1000 tambah 30 tambah 1000 tambah 20 tambah 1000 tambah 10. Sekarang berapa hasilnya? Saya berikan waktu lebih panjang. 12, 11, 10. Merah 4150, biru 4100, kuning 5000, hijau 4500. Berapa hasilnya? Habis waktunya. Iya, hanya 12 orang yang benar. 5000. Lihat ya, dari ada angka ribuan, ada angka puluhan begitu ya. Iya, ini karena kita melihatnya ribu, jadi 5000. Yang benar adalah yang biru 4100. Kalah. Ibu Siti Hodijah naik di peringkat yang pertama. Pak Harji turun. Ya. Lanjut soal berikutnya. Orang hitam dan orang putih melahirkan bayi bersama. Apa warna giginya? Iya, silahkan dipikir. Orang hitam dan orang putih melahirkan bayi bersama. Apa warna giginya? Merah, putih, biru, hitam, putih. Aduh, salah, tak bergigi sana. Hijau, tak bergigi. 7, 6, 5, 4, Salah 3, ke, 2, 1. Burung kemenang. Apakah teman-teman? Iya, 18 orang. Betul. Sementara merah, putih ya jawabannya paling banyak. Ya. Kan bayi baru lahir, mana punya gigi gitu. Teman-teman nih harus iya, giginya putih ya. Luar biasa. Lanjut teman-teman ya. Panggil Arianti 3682. Iya, lanjut. Durian 5 kilo berduri, rambutan 1 kilo berrambut, tomat 1 kilo berapa? Merah berair, kemudian biru berkulit, kemudian kuning berwarna merah, hijau 10.000. 2, 1, habis waktunya. Iya,
Iya, sudah mulai teman-teman nyambung ya. Tapi ya, berair ya. Ini sama nih skornya masing-masing ya. Ya, tapi dari sekian orang ini masih seperempatnya yang masih nyambung ya. Tomat 1 kilo berapa? Maksudnya begitu. 10.000. Lanjut ya. Siapakah? Idriswan. Jauh Idriswan. Pak Idriswan. Iya, ada Woro Astuti, juara 2, Fahmi Alirianti, Harji, Siti Khadijah. Iya, lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara membuat alpukat cepat matang? Nah, ini pasti ibu-ibu tahu bagaimana caranya agar alpukat cepat matang. Ini sudah banyak yang tahu ya. Merah disimpan di dalam beras, biru diberi karbit, kuning direbus, hijau disimpan dalam wadah tertutup. Hati-hati teman-teman jawabnya. Iya, jawabnya adalah direbus ya. Paling banyak disimpan dalam beras begitu ya. Padahal direbus cuma 1 jam bisa Salah. bisa matang. Disimpan di dalam beras memang 2 hari ya. Itu kondisi-kondisi berpikirnya ayo kita lebih cepat lagi ya. Lanjut. Siapakah pemenangnya? Masih Idriswan. Iya, Idriswan. Lanjut. Ada Pak Fahmi, Bapak atau Ibu nih, saya khawatir salah lagi nih. Fahmi Alirianti, Woro Astuti, Harji, Siti Khadijah. Masih 4 orang nama ini yang luar biasa. Memimpin. Oke, soal selanjutnya. 3 ekor kuda berlari dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah kecepatan dari 1 ekor kuda ya? Kalau 3 kuda berlari 90 km, kalau 1 berapa ya? Merah 20 km per jam, biru 60 km per jam, kuning 30 km per jam, hijau 90 km per jam. Iya, oh ternyata masih banyak yang salah ya, padahal sama ya. Kuda berlari itu sama. Kalau kuda berlarinya tidak sama, wah bahaya gitu ya. Iya, ada yang ini 22 orang, mungkin dibagi ya, 3 dibagi 90 dibagi 3 jadi 30 ya, nggak bisa seperti itu. Baik, Fahmi Alirianti masih. Fahmi Alirianti. Iya, silakan nomor 9. Diperlukan 1 menit untuk merebus 1 telur. Berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 1 telur? Kalau 1 menit kita merebus 1 telur, kalau 10 telur berapa menit? Ya, 1 itu 1 telur 1 menit. Kalau 10 telur berapa menit ya? Oke, waktunya habis. Iya, sekarang ya telur sama ya. Ini sudah oke ya. 1 telur mau 10 telur itu sama. Ya, 1 menit juga. Kayak nyambung berarti. Baik, soal terakhir. Kamu melihat orang Jepang makan mie ayam pakai apa? Iya, ini orang Jepang lagi makan. Ya, orang Jepang makannya pakai apa? Oke, bukan begitu ya. Lihat soalnya dulu. Kamu melihat orang Jepang makan mie ayam pakai apa? Kamu melihat. Kitanya yang melihat. Aduh, salah jawaban. Maka kan kita melihat. Kata kunci. Ayo lihat. Siapakah pemenangnya? Fahmi Alirianti, kemudian Siti Khadijah, dan mohon di screenshot. Minta bantuan admin untuk screenshot dulu pemenangnya. Silakan. Ya, sudah. Terima kasih. Baik teman-teman, itu bagian dari energizer kita biar malam ini kita tidak terlalu stres ya. Memikirkan banyak tugas. Nah, apalagi ada yang curhat di grup banyak tugas begitu ya. Padahal bisa cuma dikerjakan dalam waktu 1 menit atau 5 menit saja. Begitu ya. Nah, ini saya keluarkan dulu. Teman-teman, ini untuk membuat Kahoot
teman-teman perlu mempersiapkan email, ya, emailnya teman-teman. Kemudian silahkan diklik create.kahoot.it, ya. Kemudian dikoneksikan dengan email teman-teman, begitu. Maka misalkan saya log out karena ini ada permintaan bagi teman-teman yang belum tahu platform ini untuk membuat Kahoot, ya. Kalau tadi kita Kahootnya join Kahoot, nah sekarang kita login. Nah, kita bisa login with Google. Nah, kemudian email kita apa? Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini karena saya sudah mendaftar. Bagaimana kalau seandainya kita belum mendaftar? Ya, belum mendaftar Kahoot, begitu. Tidak enak, kalau mendia saya yang menaku pegawaian kenapa? Nah, ini karena saya sudah mendaftar, saya sudah langsung ada. Kalau belum, maka kita mesti mendaftar terlebih dahulu dengan mentautkan email kita, ya, dengan cara sign up atau daftar. Nah, kemudian kita akan ditampilkan dashboard yang pertama seperti ini. Kita mulai, ya, membuat atau create. Di sini ada bacaannya create soal-soal kita. Nah, di sini juga ada pilihan untuk membuat create di sini. Nah, oke, kita bisa membuat soal-soal kuis untuk anak-anak. Ini menarik sekali. Nah, ini soalnya. Kemudian kita upload gambar kita, bisa dari image library yang sudah disiapkan oleh Kahoot ini. Kemudian upload image, gambar, foto yang kita miliki di komputer kita, atau YouTube link. Ini bisa kita ambil. Kemudian ini time limitnya berapa waktu yang kita berikan untuk satu soal ini. Ini pilihannya. Kemudian ini poinnya, berapa poin yang kita berikan jika jawabannya benar. Ini answer option, ya, ada beberapa pilihan-pilihan. Ya, ini bisa kita pilih single select, multi select. Nah, ini jawabannya, ya, jawabannya. Misalkan kita tulis di sini soalnya, kemudian ini jawabannya. Jangan lupa di sini kita add image as answer. Jadi jawabannya di sini. Misalkan 1, nah di sini. Kita harus klik di sini untuk jawaban. Dan ini option-option yang lain. Silahkan. Nah, silahkan ditambahkan, ya, add question sampai dengan berapa pertanyaan yang teman-teman inginkan. Nah, kalau sudah, langsung done, begitu ya di sini. Nah, kita misalkan punya sudah selesai, maka bagaimana caranya untuk share ke anak-anak? Ya, share ke anak-anak. Nah, ini My Kahoot. Jadi yang kita buat, kita juga bisa mencari soal-soal Kahoot yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, misalkan tadi ya ini tes asah otak yang 10 pertanyaan yang tadi kita mainkan, ya. Di sini kita, kalau sudah kita buat, maka kita ini sudah ada, ya, ini play. Nah, ini ada 2 pilihan. Kalau teach ini for virtual classroom, jadi untuk kelas virtual, ya, seperti tadi kita. Kalau ini kita bentuknya penugasan. Nah, kemarin penugasan yang sifatnya saya berikan sebagai penugasan, dan tanggal berapa deadline-nya. Nah, tanggal berapa deadline-nya, ya, kita perlu tentukan penugasan Kahoot ini sampai dengan kapan. Kemudian kita create. Nah, di sini akan keluar linknya. Ini dia. Nah, tinggal copy URL. Ini kalau kita copy URL kemudian kita paste
ditempel ke WhatsApp, maka kalau diklik dia akan main ya, kapan saja bebas. Nanti hasilnya seperti yang saya upload, di situ ketahuan skornya, jamnya dengan menggunakan laptop atau Android apa ya. Kalau kita masukkan ke Classroom, di sini ada nih koneksinya, ada tanda tuh ya, share ke Google Classroom. Jadi bisa kita share ke Google Classroom. Nah, kalau ini Microsoft Teams, ini ke Facebook, ini ke Twitter, ya, kemudian yang lainnya begitu. Ya. Bagaimana dengan hasilnya? Ya, kita bisa lihat teman-teman dengan hasil dari ini belum di oke. Yang penugasan, saya lihat penugasan hasilnya, teman-teman sudah sampai di mana. Nah, ini yang kuis Google Classroom, karena ini soal penugasan. Nah, ini dia. Di sini ada challenge info yang remedial. Ini yang remedial ada 21 orang. Ya, hasilnya Bu Desi paling tinggi ya, 100%, kemudian final skornya 1637. Begitu seterusnya. Ya. Kalau kita mau lihat lagi ke bawah, Simor ini ada 21 orang. Ya, 21 orang. Nah, lihat nama-namanya. Ada Bu Idam, ada Siti Khadijah, gitu ya. Yang tertinggi adalah Simor. Ini ya, bisa report ini kita bisa download. Ya, di sini bisa kita download. Nah, download optionnya. Di sini mau kemana? Bisa ke save ke Google Drive atau ke komputer kita. Nah, ini sudah langsung kita download hasilnya. Nah, ini tadi saya download seperti ini. Kemudian tinggal saya save dalam bentuk PDF. Saya rapikan dulu tampilannya. Ya, sudah di Excel. Nah, saya share ke grup WhatsApp seperti itu, teman-teman. Iya, ini agak lambat keluarnya. Ya, baik teman-teman. Saya stop dulu. Teman-teman, karena ini adalah pertemuan terakhir, saya akan berikan waktu untuk breakout rooms. Jadi kita diskusi ya, dari 95 orang saya akan bagi menjadi 9 kelompok ya, 9 kelompok, kira-kira masing-masing 10 orang, ada yang 10, ada yang ya lebih dari itu, tidak apa-apa. Nah, teman-teman diskusi dulu ya, kan kita belum pernah ngobrol secara online begitu ya. Silakan nanti kita akan breakout room, nanti mungkin tidak ada saya di situ, dan teman-teman saya berikan waktu untuk diskusi selama 10 menit ya, berkenalan, kemudian masalah-masalah yang ada, kemudian nanti didiskusikan teman-teman hal apa yang menjadi masalah di Google Classroom. Nah, nanti kita akan diskusikan begitu. Nah, teman-teman, walaupun hari ini adalah pertemuan terakhir, paling yang terpenting adalah cuma grade saja, yang lain sudah saya bahas, dan video-video akan saya share kembali
ke Google Classroom kita atau ke WhatsApp kita. Jadi kita akan terus belajar, bukan cuma di sini. Nanti kalau ada masalah-masalah silakan. Karena ini hari terakhir, saya minta untuk teman-teman untuk diskusi, begitu ya, di breakout room, di kelompok masing-masing. Satu kelompok sekitar 9 sampai dengan 10 orang. Begitu ya teman-teman. Siap ya. Nanti berarti teman-teman silakan untuk diaktifkan suaranya, speakernya, dan videonya dipersilahkan. Kalau misalkan videonya tidak dinyalakan juga tidak ada apa-apa, asal nanti bilang ke teman-teman. Baik, saya akan buat 9 kelompok ya, 9 kelompok automatically saja ya. Tugasnya adalah diskusi tentang seputar Google Classroom, kemudian sudah bisa atau belum, apa masalahnya, kemudian nanti mau apa, begitu ya. Silahkan dibicarakan, 10 menit saya berikan waktu untuk teman-teman berbicara, begitu ya. Jelas ya, kita akan mulai. Silahkan masuk ke kelas masing-masing, masuk ke ruangan masing-masing ini ya. Jangan gitu. Sekarang mah lagi. Waalaikumsalam Ustazah. Ada Ustaz. Ini ada pembimbingnya atau kita milih sendiri? Peserta sendiri kayaknya ini. Kayaknya kita aja. Kayaknya Iya, kok sendirian saya coba aja ini. jadi Oh, wah, saya suaranya terdengar terus di sini. Mari, siapa yang pimpin terus diskusi? kita akan melakukan apa? Ada tuh sekolah yang buat ininya. Apa yang kita akan diskusikan, Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Padang? Kenalan dulu kayaknya ya. Iya. Dengar ya. Langsung saja. Ada yang punya Cuma itu ada yang apa ya suara apa ya enggak Saya tadi tidak ikut apa yang mau didiskusikan, ayo. ngapain gue di foto kan di screenshot bisa
Penampakan itu. minta untuk mendiskusikan apa ya kesulitannya ya, yang apa kesulitan kita di Google Classroom itu ya. Iya, boleh. Mari Ustaz, ada yang merasa kesulitan di Google Classroom? Kalau saya masih bingung di daftar hadir, Ustadz. Kita sharing aja ya. Iya, kalau daftar hadir itu kan harusnya, bukan harusnya sih, harus di attachment atau enggak ya? Harus sih. Itu yang membedakan daftar hadir yang hanya pakai Google Form sama yang di Classroom. Kalau yang di Classroom memang Google Form, tapi memang kita harus kasih pemberitahuan kalau kita sudah selesai mengerjakan, karena dianggap tugas juga itu. Ya. Karena nanti kalau kita tidak kasih attachment selesai, nanti tidak akan terbaca di guru kita di kelasnya. Iya. Begitu sih pengetahuan saya. Enaknya kita nyoba aja kayak Ustaz Hakim itu. Kita punya kelas sendiri, kita jadi siswanya, kita jadi gurunya. Baru kita tahu lebih jelasnya. Iya betul. Kemarin saya juga gitu kok. Saya Gimana, Ustaz? Iya. Pernah sudah ngisi di Google Form, tapi nggak diserahkan ya, nggak di attachment. Jadi nggak kerekap, bilangnya belum selesai. Ternyata kita harus klik di tugas lagi, Bu. Di tugas, nanti ada menyerahkan, sekalian kasih komentar aja, baru menyerahkan, baru kerekap. Oh, gitu. Kalau enggak akan terekap. Ya 3 hari ini saya soalnya nggak pernah itu kalau daftar hadir. Ya kan ada Google Form-nya kita udah isi, ternyata kita balik lagi ke tugas, ditutup dulu Google Form-nya, balik ke tugas, klik lagi itu, tulis selesai menyerahkan, baru nanti bisa Terekap ya, benar. Yang paling parah itu absen yang hari ini. Kita dikasih waktu sampai jam 10 malam kalau enggak salah. Itu kalau enggak bisa kita buka lagi kan? Karena dia pakai form limiter katanya kemarin. Ya. Iya. Kalau ini paling masih bingungnya yang impor itu loh, impor itu ngulang lagi, bingung lagi ngulang. Mas, kalau belum praktek sendiri kayaknya belum ini ya. Iya, kalau belum praktek belum ini. Langkah-langkahnya soalnya. Soalnya langkahnya lumayan banyak ya. Iya. Apalagi kalau nanti soal matematika tuh banyak simbol, banyak ini gambar. Nah, kemarin tuh masih belum. Kemarin lebih mudah bikin soalnya di Quizizz. Ternyata lebih mudah. Berarti selama selama belajar dari rumah anak-anaknya via Quizizz saja. Kebanyakan quiz. Tapi ada juga Google Form. Kita malah pasnya yang pakai Google Form, tapi belum pakai Classroom. Tiap hari kirim link. Oh iya. Kita pas kemarin Ustaz, pas pesantren kilat Ramadan dibuat apa? Tapi saya juga sebagai muridnya, jadi dipengaruhi isinya. Kelompoknya mau ditutup ini kayaknya 38 ini. Berakhir. Iya. Saya belum kenal Ustaz. Salam kenal nih. Berarti yang permasalahannya sih di cara mengimpor soal ya. Kita mesti benar. Intinya kita harus simpan data semua yang kita mau import itu di drive saja, yang intinya di drive saja semuanya, nanti baru bisa diimport. Yang kita simpan di Sebenarnya sih karena memang belum pernah coba ya. Iya, betul Ustazah. Kalau kita coba
sedikit karena kita ini pertemuannya 1 jam, jadi sedikit diberikan waktu untuk berbicara di kelompok masing-masing, begitu. Gimana perasaannya ngobrol se-Indonesia? Ada 1 orang, silakan yang mau menyampaikan. Dari kelompok 1, silakan. Boleh tunjuk tangan yang mau ikut. Oh ya, Bu Sri mau menyampaikan. Silakan Bu Sri di unmute. Bu Sri. Oke, 2 orang boleh, Bu Sri dan Bu Nur Laila. Bu Sri dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah dikasih waktu ya sebentar untuk berkenalan dengan teman-teman dari luar Lombok. Saya Sri dari Lombok NTB dari SDIT Tena Soleh Praya. Masya Allah. Dan alhamdulillah tadi ada teman-teman Padang Sidempuan ya, aduh, ya Allah luar biasa. Iya. Setelah diberikan waktu tadi, ada 1 pertanyaan sih dari teman-teman di room 3, yaitu mengenai bagaimana cara memasukkan bahasanya, mentransfer soal ke form builder itu. Oh begitu, baik. Oke, masih. Ya, itu ada pertanyaan dari room 3, kayaknya dapat dari ahli saya. Baik teman-teman. Ya itu dari room 3, terima kasih Ustaz. Baik. Ada yang penting lagi nih Bu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari room 2. Perkenalkan, Ana bersama dengan Ibu Sri ya di SDIT Anak Soleh Praya. Ada teman-teman dari Sidempuan. Iya, jadi mengajar bersama Ibu Sri. Jadi pertanyaan yang ada di room 2, ketika kita belajar dalam masa pandemi seperti ini kan kita memindahkan kelas-kelas kita itu kelas-kelas virtual. Ada tidak ada tidak menu dari Google Classroom ini di mana kita bisa live sehingga kita bersama siswa itu bisa lebih interaktif. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Diana Tanjung. Ibu Diana Tanjung, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Diana dari SDIT Bunaya Padang Sidempuan Sumatera Utara ya Ustaz. Kami tadi berdiskusi sempat, cuman tadi tidak tempat ikut berkomentar karena kami banyak ya Ustaz. Yang ingin kami tanyakan itu tadi, alhamdulillah kami tadi siang sudah berdiskusi, sudah membuat soal ya. Kami menjadi siswa, ada yang berperan menjadi gurunya. Cuman kami tadi di penskoran tidak keluar dia nilainya, bagaimana membuat nilainya itu Ustaz. Ya, jadi itu yang mau kami tanyakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nining Utami, silakan. Ibu Nining. Ibu Nining Utami. Silakan Bu Nining. Kalau tidak ada ke Pak Rizwan, silakan Pak Rizwan lagi. Padang Sidempuan boleh. Bu Nining tidak ada, Pak Rizwan. Ya, silakan. Suaranya bisa didekatkan lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat tadi kami di room 4, kalau nggak salah tadi, ini memang kita sharing tadi masih rata-rata mau menggunakan Halo, ya, silakan. Masih baru menggunakan Classroom. Jadi tadi bagaimana sih Ustadz? Mungkin saya udah lupa gitu mengembalikan kalau misalkan ini tugas yang kita berikan kepada siswa itu sudah kita nilai dan sudah kita skor. Jadi bagaimana cara mengembalikan kepada siswa? Ya, baik. Cukup ya. Baik teman-teman. Ya, terima kasih.
waktunya sudah kita berikan lagi, kita kembalikan lagi. Teman-teman semua bisa kita mute lagi. Baik, terkait dengan yang pertama form builder, nanti saya akan sampaikan, mudah-mudahan masih ada waktu lagi. Intinya form builder itu adalah salah satu cara untuk mengupload soal-soal secara cepat, ya, secara cepat yang sudah kita persiapkan. Kemudian tentang nilai, ya, tentang nilai juga kita coba nanti akan sampaikan, ya, mudah-mudahan ini waktunya masih cukup ya. Saya share screen. Baik, teman-teman semua, terkait dengan nilai misalnya, karena di sini di akun kita nilai ini adalah nilai yang dimiliki oleh, kan tidak tahu nilai masing-masing, begitu. Dengan kenapa kemarin ada beberapa yang dikembalikan, begitu ya. Nah, ini ada daftar nilai, buku nilai seperti itu, buku nilai. Masih loading. Misalkan saya mau lihat penilaian untuk kuis pertemuan yang soal esai. Soal esai itu di aneka HUT, daftar hadir, kemudian kuis peserta. Oke, ini daftar hadir. Saya mau lihat kuis 24 Juni. Oke. Nah, baik. Ini kuis pertemuan 2. Ya.